Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Namo Buddhaya dan salam harmoni. Kami akan mencoba mempresentasikan kelompok riset dengan judul pengembangan dan pemanfaatan model matematika dalam bidang ekonomi. Yang melatar belakangi kelompok riset ini adalah isu pertumbuhan ekonomi belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan masih tingginya angka pengangguran dan penduduk miskin. Di sisi lain, adanya imbas perubahan global yang berpotensi menimbulkan pertentangan antara nilai rasional dan pengaruh global. Nah, dari isu-isu tersebut, kita akan coba memanfaatkan pergerakan-pergerakan pasar untuk mendapatkan kebermanfaatan dari isu-isu tersebut dalam bidang dunia investasi, gitu ya. Ini tujuan jangka pendeknya adalah memberikan edukasi, sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah memberikan kebermanfaatan nyata dari hasil penelitian dalam makroekonomi, dalam model-model matematika yang bisa dipertanggungjawabkan lewat uji model di dunia sektor real. Nah, yang menjadi fokus dalam studi ini adalah menggambarkan kerangka teori yang akan digunakan dalam pengembangan model matematika makroekonomi. Yang kedua, memperkenalkan teori-teori dan model matematika yang relevan dalam riset ini. Nah, fokus studi ini untuk pertama kali kita akan coba dulu dari pertumbuhan ekonomi. Nah, seberapa besar pertumbuhan ekonomi itu pergerakannya khususnya untuk yang setiap bulan, khususnya bagi negara-negara yang sudah mapan ekonominya, kemudian kita sandingkan dengan negara-negara yang belum mapan secara ekonomi. Nah, pergerakan rilis data setiap bulan itu kita akan coba mengkonversi ke dalam model-model makroekonomi dan mengkaitkannya dengan pergerakan pasar. Dalam hal ini adalah indeks saham, komoditi, dan currency. Nah, topiknya atau fokusnya adalah pergerakan harga pasar di bidang indeks saham, currency, dan komoditi. Nah, itu fokus kami nanti meneliti secara bertahap, kemudian mengeluarkan model-model makroekonomi dan mengkorelasikan terhadap pergerakan harga-harga indeks saham, komoditi, dan currency, di mana untuk bisa mengambil keputusan di tingkat individu, apakah dia akan individu tersebut melakukan investasi secara jangka pendek maupun jangka panjang, itu nanti akan kita bisa rekomendasikan lewat model makroekonomi. Nah, anggota penelitian dalam isu ini itu saya sendiri, Dr. Iputu Gede Diatmike, SE, MSc, AK. Kemudian ada Imade Dwito Atmaja, SE, MSI, dan Puturia Astria, SE, MA, Master Accounting. Yang menjadi roadmap dalam penelitian riset ini adalah kami merancang penelitian ini dalam jangka waktu 4 tahun, gitu ya, dalam jangka waktu 4 tahun. Di tahun 2024 kami ingin fokus pada pengembangan model matematikanya saja. Kemudian tahun 2025 sistem kami akan menerapkan model-model matematika itu dalam pengambilan keputusan untuk apakah berinvestasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang dalam produk-produk indeks saham, komoditi, maupun currency.
Kemudian 2026 itu kami akan mengaplikasikan penerapan model matematika ini untuk calon investor pada akun demo. Kenapa pada akun demo terlebih dulu? Karena yang namanya bisnis paper advice ini adalah sangat berisiko tinggi. Jadi kita akan mengujinya secara hati-hati sekali sehingga pada saat implementasi kita tidak kehilangan yang namanya uang gitu ya. Jadi karena ini aplikatif terhadap pergerakan harga pasar secara online, maka untuk 2026 kami akan coba mengaplikasikan model ini dalam akun demo terlebih dahulu. Kemudian tahun 2027 setelah kami membuat sebuah jurnal seberapa besar kebermanfaatan dari isu-isu model ekonomi ini untuk bisa diaplikasikan, maka kami akan mencoba untuk menerapkan model matematika ekonomi ini untuk para calon investor pada akun real dengan menggunakan platform MetaTrader di salah satu platform trading yang sudah berlaku umum gitu ya, yang sudah punya legalisasi dari regulator terkait. Jadi tidak sembarangan. Di sini adalah disclaimer on, artinya risiko itu ditanggung sepenuhnya oleh investor karena yang namanya pasar itu memang tidak bisa dikendalikan, tetapi bisa diprediksi dengan makroekonomi arah besarnya kemana. Nah, dengan demikian pada tahun 2027 ini hasil penelitian ini diharapkan selain berguna untuk peneliti sendiri, juga akan bisa berguna untuk masyarakat banyak, gitu ya. Nah, kontribusi bagi Universitas Pendidikan Ganesha karena penelitian ini didanai oleh institusi, maka kami berharap dengan terpakainya model kami ini, adanya peningkatan regenerating income itu untuk institusi, dalam hal ini Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, dari mana datangnya generating income ini? Sudah jelas dari fee transaksi atau profit-profit yang dihasilkan dari transaksi-transaksi, baik itu transaksi pada posisi beli maupun pada posisi jual pada platform MetaTrader yang bisa ditunjukkan secara on time pada saat rilis data, gitu ya. Kemudian kontribusinya adalah mengedukasi anak didik kita yang nanti sudah keluar atau sudah menjadi alumni dari Universitas Pendidikan Ganesha, khususnya Fakultas Ekonomi. Selain dia bekerja secara aktif, itu diharapkan juga bisa bekerja mendapatkan passive income di samping tidak meninggalkan pekerjaan mereka. Itu adalah kontribusi khusus kami kepada alumni, gitu ya. Nah, kenapa tidak kepada peserta didik yang ada di Fakultas Ekonomi selama ada di bangku kuliah? Karena ini high risk return. Karena ini berkaitan dengan yang namanya psikologi pasar, yang namanya analisis fundamental, itu khususnya makroekonomi tadi yang dikaitkan dengan model matematika ekonomi, adanya analisis teknikal, dan adanya money management. Saya kira mahasiswa belum siap ke arah itu. Yang sudah siap ke arah itu adalah alumni-alumni kita yang sudah mendapat posisi yang bagus di sebuah entitas, itu kita coba tawarkan untuk mendapatkan passive income tanpa mengganggu artinya pekerjaan mereka. Jadi kita akan memberikan sebuah model, memperkenalkan sebuah model yang sudah barang tentunya di dalamnya itu adalah untuk mendukung regenerating income yang ada itu berupa fee dari edukasi, gitu ya. Kemudian yang ketiga itu sumbangan pemikiran model makroekonomi untuk memprediksi pergerakan harga di bidang financial market untuk pergerakan indeks saham, harga komoditi, dan currency
khususnya untuk mayor currency yang ada di financial market. Nah, demikian yang dapat kami presentasikan untuk kelompok riset ini. Semoga bisa menjadi bahan telaah evaluasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk memutuskan apakah riset ini akan bisa dilanjutkan atau dengan pendanaan atau dengan pendanaan mandiri. Demikian, terima kasih. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Namo Buddhaya dan salam harmoni.